Halo teman-teman sahabat Imau, selamat datang di Tiger Talks, tempat berbagi informasi seputar harimau Sumatera. Perkenalkan, saya Irfan yang akan membantu teman-teman di diskusi Tiger Talk kali ini. Nah, untuk diskusi kali ini kita akan bahas mengenai konflik harimau Sumatera. Kok bisa terjadi ya? Hampir setiap tahun kita mendapat kabar kejadian konflik antara harimau dengan manusia di Sumatera. Berbagai bentuk kerugian pun muncul akibat konflik ini, diantaranya kerugian materi seperti hilangnya ternak masyarakat, kemudian ada korban baik manusia ataupun harimau itu sendiri. Seringkali konflik terjadi karena harimau keluar dari habitatnya ataupun manusia itu sendiri yang beraktivitas di dalam hutan. Namun apakah benar konflik hanya terjadi oleh dua hal itu saja? Bagaimana sih para pakar dan pemerhati harimau Sumatera melihat kasus yang terjadi hingga saat ini? Sebagai bagian dari forum harimau kita, Mas Ardian Tiono dengan dibantu dengan Kak Fauzia itu telah melakukan survei yang bisa dikatakan sebagai informasi awal bagaimana sih konflik harimau Sumatera dan manusia itu terjadi. Nah, informasi dari survei ini itu didapatkan dari para anggota forum harimau kita yang terdiri dari para peneliti, pemerhati, dan juga praktisi konservasi harimau Sumatera di Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama dengan Mas Ardian Tiono atau kita akrabnya panggil Mas Ardian ya. Nah, halo Mas Ardian, apa kabar? Halo juga, makasih udah diundang Pan dan teman-teman. Terima kasih Mas Ardian. Mas Ardian ini juga anggota forum harimau kita ya teman-teman ya. Dan Mas Ardian sekarang gimana kabarnya? Lagi di mana nih? Sekarang kabar baik sih, lagi pulang kampung, bersiap-siap merayakan Imlek. Oh iya, sebagai info ini nih, mungkin teman-teman aja bagi warga Pontianak mungkin ya. Yang mau ketemu dengan Mas Ardian silakan. Silakan. Mas Ardian orang Pontianak. Oke. Nah, ini sebelum kita mulai ke diskusi ya Mas ya, dan teman-teman semua, mungkin di sini saya mau perkenalkan Mas Ardian dulu. Mas Ardian ini sekarang sedang melakukan atau juga ya menyelesaikan studi doktoralnya di Durrell bacanya atau gimana Mas? Durrell Institute of Conservation and Ecology di University of Kent, UK, United Kingdom. Nah, juga beliau ini sangat tertarik dengan penelitian terkait dengan konflik atau koeksistensi antara human dan wildlife. Kemudian juga mengikutsertakan sosialnya nih. Jadi tidak hanya urusan wildlife tapi manusianya juga diikutsertakan nih sama Mas Ardi nih. Kemudian juga sudah terlibat dari berbagai macam riset ya, seperti wildlife di konflik di harimau, gajah, komodo. Kemudian juga melakukan asesmen di harimau Sumatera dan juga tapir. Nah, beliau juga aktif nih di organisasi-organisasi seperti Tambora. Mungkin teman-teman yang tahu Tambora itu Mas Ardi salah satunya. Kemudian juga Forum Harimau Kita. Kemudian juga masih berkegiatan juga nih, ada hubungannya dengan Wildlife Conservation Society atau WCS dan University of Oxford. Waduh, ini sampai belepotan saya ngomongnya. Luar biasa Mas Ardi. Oke, Mas Ardi, kita langsung bahas ya mengenai topik yang kita mau bahas hari ini, mengenai kenapa sih konflik harimau Sumatera itu bisa terjadi ya, dan juga ini berkaitan dengan riset yang telah Mas lakukan, survei itu ya. Oke Mas Adi, kita masuk ke diskusinya kali ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kita penasaran penelitian ini kenapa dilakukan ya Mas ya. Karena saya baca-baca juga menarik sih, tapi kenapa bisa muncul ide untuk melaksanakan penelitian ini Mas? Sip, makasih Irfan buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya sih kalau boleh dibilang ya, saya cukup beruntung sih, karena saya tinggal di mes kantor dan di sana itu ada teman-teman dari tim respon konflik. Jadi saya bisa tahu nih real time kalau misalnya konflik harimau terjadi di daerah Leuser, Sumatera Utara dan Aceh. Dan memang terlihat kalau misalnya dalam 2-3 tahun terakhir ini tuh kasusnya meningkat. Sebagai contoh di Kabupaten Langkat nih, di Sumatera Utara, 2018 itu tuh cuman ada sekitar 5 kasus. Tapi di 2020 melonjak hingga 24 kasus.
Dan itu nggak hanya terjadi di Langkat kan, itu terjadi di berbagai tempat di Aceh, di Riau, di Sumatera Selatan, kayaknya hampir di seluruh Sumatera. Dan itu menjadi pertanyaan yang menarik sih, kenapa sebenarnya harimau itu keluar dan berkonflik dengan masyarakat di Sumatera. Menariknya, kita tuh nggak tahu banyak informasi terkait itu, belum banyak jawaban terkait itu. Dan ketika kita ngobrolkan tentang penelitian ini ya, sebenarnya lebih kepikiran karena kita punya sumber daya yang terbatas, sumber daya waktu, manusia, dan juga funding kan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin memitigasi konflik ke depannya itu sebenarnya bagaimana dan isu apa sih, penyebab apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Itu tujuan dari kajian ini, untuk melihat faktor-faktor penyebab konflik manusia harimau dan yang mana sih sebenarnya yang paling penting atau paling sedikit informasinya yang harus kita kaji ke depannya. Makanya waktu itu kerja sama, sebenarnya barengan nih, kolaborasi dengan Fauzia, kita menanyakan ke teman-teman di forum harimau kita, karena mereka itu pada expertnya, mereka pasti para ahli-ahlinya, dan kita bertanya, dari pengalaman dan pengetahuan mereka, menurut Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya apa sih penyebab utama terjadinya konflik manusia harimau? Itu sih. Wah, sangat menarik sekali nih Mas. Memang iya ya, konflik ini kan masih itu ya, informasi masih sangat sedikit ya, sehingga untuk kenapa sih bisa terjadi konflik masih simpang siur apalagi di tengah masyarakat. Nah, terkait dengan itu, kita penasaran nih Mas, sebenarnya yang dikatakan konflik itu kapan sih gitu? Apakah ketika harimau itu menampakkan diri itu sudah disebut konflik, atau ketika sudah ada korban atau ternak yang hilang baru itu konflik? Gimana Mas Adi? Gini Van, kalau misalnya ada kasus nih, misalnya kamu ada kebun di sebelah rumahmu dan harimau itu melintas, dia melewati kebun, perasaanmu gimana? Wow, kalau lewat di kebun pastinya cukup was-was juga ya Mas ya, dan pasti ada keinginan untuk mengusirnya gitu Mas. Kalau gitu Van, dari dirimu, kalau misalnya kambingmu dimakan, kamu merasa marah, kalau misalnya ada harimau melintas, kamu merasa was-was atau takut, itu namanya konflik. Jadi, kalau misalnya dari Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2008, itu tuh menyatakan kalau misalnya konflik manusia satwa liar itu ketika ada interaksi antara kita, manusia, dengan satwa yang mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak atau salah satu pihak. Nah, ini sebenarnya lumayan menarik ya, kalau dari definisi itu, sebenarnya kalau misalnya kamu lihat, konflik itu sebenarnya lebih banyak kita sebut sebagai sebuah konflik kalau misalnya manusianya mengalami atau merasakan kerugian. Jadi yang dirasakan oleh Irfan sendiri itu adalah yang disebut dengan namanya konflik manusia harimau. Tapi kalau misalnya nih, Irfan kambingnya dimakan, habis itu Irfan merasa nggak apa-apa lah, itu emang udah rezekinya si harimau atau si sesepuh kita. Itu nggak konflik sebenarnya, karena sebagai masyarakat yang berinteraksi dengan harimau, Irfan tidak merasakan ada perasaan negatif terhadap harimau itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong konflik manusia harimau, saya lebih senang pakai definisi dari IUCN yang menyatakan bahwa konflik itu terjadi ketika terjadi interaksi antara manusia dan satwa, dan manusianya antara mengalami atau merasakan kerugian. Dan itu bisa berujung pada tidak hanya konflik manusia satwa liar, tapi juga konflik manusia dengan manusia. Jadi itu definisi dari konflik manusia satwa liar. Wah, ternyata seperti itu ya. Jadi kalau kita merasa dirugikan dengan adanya interaksi itu, maka itu sudah bisa dikatakan konflik ya Mas. Meskipun kita sendiri tidak jadi korban ya, manusia sendiri. Oke Mas Adi. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah, ini berkaitan dengan riset yang Mas sudah lakukan nih. Nah, dari hasil riset yang sudah dilakukan itu, ini kita bisa lihat chartnya. Nah, diketahui kan berkurangnya habitat dan satwa mangsa itu kan menjadi faktor ya penyebab konflik yang penting banget untuk dikaji nih Mas. Nah, tapi seperti apa sih Mas kondisi ideal yang dibutuhkan agar harimau dan manusia itu dapat hidup berdampingan secara harmonis nih Mas? Kalau menurutku, untuk mencapai yang namanya koeksistensi itu kita harus melihat bahwa ini adalah interaksi dua arah. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang harimaunya itu sendiri, ya seperti kita, mereka mau ada rumah yang aman dan juga makanan yang cukup toh.
Jadi ketika mangsanya berkurang, ketika hutannya dibuka dan dia tidak ada tempat untuk menjelajah atau untuk bersarang atau untuk membesarkan anak, pastinya dia akan keluar kan dan mencari tempat lain yang mungkin bisa menjadi rumah barunya. Dan itu ketika itu biasa sering terjadi konflik karena mereka melintasi perkebunan dan memasuki pemukiman. Tapi yang kedua yang penting menurutku adalah kita mesti melihat dari masyarakatnya sendiri. Koeksistensi itu terjadi ketika masyarakat itu menerima keberadaan harimau itu sendiri dan toleran terhadap kejadian-kejadian insiden-insiden konflik yang mungkin terjadi ke depannya. Nah, untuk mendorong itu sebenarnya agak menantang, tapi toleransi ini merupakan hal yang pastinya sangat penting karena ketika kita membicarakan tentang konflik, kita membicarakan lebih ke manusianya kan. Bagaimana manusia melihatin harimau dan konflik yang terjadi. Jadi ketika ada toleransi yang tinggi, ada penerimaan terhadap harimau oleh masyarakat yang berinteraksi dengan harimau itu sendiri, pastinya mereka bisa hidup berdampingan. Nah, kalau Mas Adi, ini kan Mas Adi kan sudah banyak juga keliling-keliling nih, terutama di Loser ya, berhubungan dengan masyarakat. Bagaimana Mas Adi melihat antara masyarakat yang ada di sekitar kawasan habitatnya si harimau nih Mas? Iya, aku jujur aja ya, sebenarnya teman-temanku yang di lapangan ini, yang merespon konflik ini, mereka jauh lebih tahu dan lebih banyak pengalaman dari diriku. Aku pernah bertemu beberapa orang berbicara dengan masyarakat di beberapa desa di sekitar Leuser. Dan memang satu hal sih yang sering terlihat itu adalah kadang-kadang mereka sering bertanya kepada kita juga, bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya harimau datang, kita harus bagaimana untuk mengusir mereka. Atau sebenarnya yang paling sering terjadi itu adalah kekhawatiran kalau misalnya harimau ini akan memakan ternak mereka. Itu yang pertama, karena itu sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat. Yang kedua itu sebenarnya lebih ke kekhawatiran terhadap keamanan diri dan keluarga. Jadi kalau misalnya harimau melintas itu kenapa orang takut? Karena mereka takut harimau ini nanti bertemu dengan keluarga mereka atau mereka bertemu dengan harimau di malam hari dan mereka merasa terancam. Walaupun kita tidak pernah tahu ya kondisinya itu kan banyak faktor. Jadi ya berbeda-beda tergantung lokasi, dan aku tahu satu yang menarik sebenarnya di Aceh Selatan itu masyarakatnya toleran banget loh. Jadi kalau harimaunya itu sudah bertahun-tahun melintasi pemukiman dan desa, dan masyarakat baik-baik saja karena harimaunya itu hanya melintas saja dan tidak mengganggu masyarakat, dan masyarakat juga sangat toleran dan percaya bahwa harimau itu adalah salah satu leluhur mereka. Jadi beda tempat, beda keyakinan, beda situasi, dan itu sangat menarik untuk kita lebih dalami ke depannya. Menarik banget ya itu, bisa jadi contoh juga nih ya daerah-daerah yang mungkin sering berkonflik nih, gimana sih di Aceh Selatan tadi ya bisa koeksisten seperti itu ya antara masyarakatnya dengan harimau, bahkan sudah lewat depan rumah pun tidak masalah gitu ya. Oke Mas. Nah Mas karena kita bahas konflik nih, di awal bulan ini kan kemarin sempat kejadian muncul harimau ya di Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat nih. Waktu itu sih bilangnya ada eskavator ya, dan harimau mencoba untuk mungkin secara bahasa itu mencoba menghalangi atau menghentikan ya gitu ya aktivitas itu. Nah, menurut ini kita lihat nih Mas ya videonya ya. Dan Pasaman Barat, Sumatera Barat. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, harimau Sumatera berada di sekitar alat berat yang rencananya akan membuka lahan baru untuk pembukaan atau pembangunan jalan. Balai Konservasi. Nah, Mas, menurut Mas Adi, bagaimana Mas Adi merespon video yang sedang beredar ini, Mas, yang sudah beredar ini? Kalau dari diriku sendiri ya, satu sih yang pertama mau saya bilang di awal itu adalah apresiasi sih untuk tim BKSDA dan masyarakat sekitar yang memang gerak cepat dalam rescue harimau itu. Kelihatan kan mereka ramai-ramai membawa harimau itu ke pusat pusat rehabilitasi. Nah, kesan pertama sebenarnya ya yang saya lihat ini adalah ketika melihat video itu adalah ini tantangan yang akan kita hadapi. Tidak hanya sekarang tapi juga ke depannya. Karena akan banyak prediksi bahwa konflik-konflik seperti ini atau kejadian-kejadian rescue seperti ini akan semakin sering terjadi seiring dengan semakin berkurangnya hutan, berkurangnya mangsa di beberapa tempat, dan juga aktivitas manusia semakin besar. Jadi sebenarnya itu menarik sih kita melihat bagaimana pada akhirnya kita bisa mencari solusi untuk kejadian-kejadian seperti ini.
Dan sebenarnya kalau saya pribadi ya, translokasi itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi, tapi jadikan itu sebagai solusi terakhir kalau bisa, karena ketika kita merescue harimau yang ini, nanti mau dilepas di mana? Itu pertanyaannya sih, dan di Leuser itu kita udah sering mempertanyakan itu. Banyak harimau yang di rescue, habis itu mau dilepas liarkan, tidak bisa kembali ke tempat awalnya, kita harus mencari tempat baru, dan tempat baru itu semakin lama semakin sedikit. Iya, betul sekali sih Mas ya. Mudah-mudahan kemarin sih dengar info ya, bahwasanya itu sudah ditindaklanjuti oleh BKSDA juga, Sumbar, seperti yang Mas sampaikan tadi. Mudah-mudahan yang terbaik ya bagi baik itu harimau maupun manusianya mungkin yang bersinggungan di sana ya. Ini Mas kembali ke riset tadi ya. Ini ada yang ketiga ya, urutan ketiga setelah dua tadi yang terbesar dari hasil survei Mas itu adalah intervensi manusia seperti perburuan dan perdagangan ya. Ada pemasangan jerat salah satunya juga. Nah, untuk ini kan juga salah satu masalah yang mungkin terus terjadi ya Mas ya. Ini yang mendasar menurut Mas Adi, yang mendasar yang perlu kita lakukan itu apa sih untuk setidaknya apa ya, menurunkan secara signifikan nih potensi-potensi aktivitas ini Mas? Terkait dengan perburuan dan jerat ya di dalam kawasan atau di dalam habitat harimau, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya sendiri sekarang patroli di dalam kawasan oleh tim UPT, pemerintah dengan mitra NGO, setelah itu penegakan hukum terkait dengan perburuan yang telah terjadi di dalam kawasan untuk satwa dilindungi itu sudah berjalan. Dan menurut saya sudah efektif dalam menurunkan ancaman perburuan dan jerat. Harapannya sih ke depannya adalah bagaimana intervensi ini bisa semakin diperkuat dan semakin diperluas, tidak hanya di dalam kawasan konservasi, tapi juga di kawasan-kawasan lain yang merupakan habitat harimau. Yang kedua yang menurut saya penting sekali itu adalah kita jarang menyentuh ini. Sebenarnya kenapa sih orang mau berburu? Kenapa sih seseorang memasang jerat? Apakah itu karena tekanan ekonomi? Apakah itu karena budaya? Karena mereka memang biasa memakan satwa-satwa liar? Atau sebenarnya ada kesempatan yang datang dari aktivitas tersebut? Itu belum banyak dieksplorasi di Sumatera, di Indonesia sendiri, dan menurut saya itu penting untuk nanti kita coba dalamin. Karena untuk mengatasi sebuah permasalahan, kita harus tahu akar masalahnya di mana. Sip. Oke Mas, menarik sekali. Ini pertanyaan yang terakhir nih Mas nih. Ini Mas Ardi banget nih. Sebagai peneliti muda nih Mas, apa yang Mas Ardi bisa berikan nih ke kita atau ke masyarakat, ke teman-teman yang nonton nih, apa yang bisa kita lakukan sih Mas gitu, mulai dari dari berbagai generasi lah, apa yang bisa kita lakukan dari berbagai profesi gitu. Jadi teman-teman di sini setidaknya walaupun tidak bekerja langsung di dunia konservasi, tapi mereka bisa berkontribusi Mas. Seperti apa Mas Adi? Sebenarnya masing-masing dari kita, setiap orang itu punya bakat dan peran masing-masing ya. Jadi kalau kamu seorang ilustrator, kamu bisa membuat buku terkait dengan mitigasi konflik manusia harimau seperti yang temanku lakukan. Kalau kamu seorang campaigner atau influencer, kamu bisa meningkatkan awareness dari followermu terkait dengan konservasi harimau. Kalau kamu seorang praktisi, kamu bisa membantu proses penelitian dan juga konservasi di tingkat lapangan. Kalau kamu masyarakat lokal, kamu bisa berbagi kearifan lokal untuk konservasi harimau. Jadi setiap orang mempunyai peran ya, dan menurutku semuanya itu memiliki peran penting dalam membantu melindungi dan melestarikan harimau. Yang menurutku juga satu hal yang penting adalah bagaimana setiap bakat dan peran ini, setiap elemen masyarakat ini bisa disatu padukan untuk mencapai tujuan yang sama. Dan di situ saya lihat peran-peran teman-teman mitra atau praktisi konservasi nih, misalnya dari teman-teman Harimau Kita, Forum Harimau Kita. Itu tuh memiliki peran besar dalam menghimpun para masyarakat ini, lalu kita membuat satu strategi konservasi yang bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu melindungi harimau ke depannya. Wah, menarik sekali menurut Mas. Nah, salah satu untuk mendapatkan inspirasinya adalah mengikuti Forum Harimau Kita ya Mas ya. Baik itu di sosial medianya, di YouTube maupun bergabung juga nih bersama Forum Harimau Kita. Oke.
Oke teman-teman, nah itulah tadi diskusi kita bersama Mas Adi ya. Kalau bisa saya simpulkan ya secara singkat bahwasannya penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan juga dari Mas Adi dan Kak Fauzia. Mungkin sebagian orang juga pengen tahu kenapa sih konflik itu bisa terjadi ya, dan apa sih penyebab-penyebab konflik itu, dan ini kan juga diperlukan informasi seperti ini supaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah konflik itu bisa terjadi lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, kamu apapun profesinya, apapun generasinya bisa berkontribusi. Baik itu kalau yang bisa suka dengan sekarang ini zamannya digital ya, bisa teman-teman kontribusikan ilmunya melalui digital platform, menggambar ataupun bikin konten-konten menarik seputar informasi konservasi khususnya harimau Sumatera. Itu sangat menarik sekali, dan kita di forum Harimau kita sangat mendukung teman-teman yang akan bisa menyebarluaskan informasi seputar harimau Sumatera. Nah, terakhir nih Mas Adi sebelum kita berpisah, ya, ini kan tahun ini ya, tahun 2022 kan Year of Tiger ya, tahunnya macan. Bagaimana sih Mas Ardi sendiri memaknai tahun ini? Mungkin ada refleksi atau harapan ke depan di tahun ini ataupun di tahun ke depannya lah. Silakan Mas. Ya, kalau pribadi sendiri kan saya lagi S3 ya, dan S3 tesisku tentang harimau. Jadi ya ini benar-benar Year of Tiger karena aku harus ngerjain penelitianku yang terkait dengan harimau. Jadi itu sangat penting untuk 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau di sisi lainnya juga saya kepengen sih Year of Tiger itu adalah momen ketika kita sudah mulai merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam melestarikan harimau dan mencoba mengarah tidak hanya dari mengelola konflik, tapi bagaimana bisa mencapai koeksistensi. Itu nggak bentar, itu akan bertahun-tahun dan terus meneruskan. Tapi melihat teman-teman, komitmen teman-teman di lapangan dan juga dukungan dari masyarakat, itu saya yakin suatu hari kita pasti akan mencapai yang namanya koeksistensi. Amin. Intinya komitmen dan konsisten ya Mas ya. Iya. Oke. Nah teman-teman, terima kasih Mas Adi. Nah kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung ke Mas Adi ya, karena Mas Adi ini pengalamannya sudah banyak sekali nih. Teman-teman bisa tanya langsung melalui akun Instagram dan Twitter yang akan kita cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Nah selanjutnya nih, kalau teman-teman jika ada pertanyaan ataupun teman-teman ada usul nih untuk topik selanjutnya yang perlu kita bahas di Tiger Talks, silakan di komen di deskripsi. Nanti kami akan coba cari speaker-speaker yang menarik-menarik lainnya juga. Oke Mas Adi, terima kasih banyak Mas Adi atas waktunya dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan selamat menjalankan hari-harinya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu Tiger Talk episode kali ini bersama Mas Ardian. Nantikan terus ya video-video ataupun informasi-informasi di Tiger Talk lainnya tetap di channel YouTube Media Harimau Kita. Jangan lupa teman-teman untuk ikuti follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @harimau_kita dan fanpage Facebook di Harimau Kita. Sampai jumpa di Tiger Talk selanjutnya. Tetap jaga kesehatan.